Masih dengan ide jualan yang laris manis, rasanya legit dengan kulit berlapis-lapis. Ini adalah peyem gulung bakar. Kalian bisa lihat ya, lapisan kulitnya tuh garing dan dalamnya lembut sekali. Oke, untuk itu ikut aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Ini untuk bahan Asian Glue ya, kalian bisa lihat tadi bahan-bahannya pada layar ataupun kolom deskripsi. Nah, peyem atau tapenya itu kalian buang dulu sumbunya. Kalau udah, kita goreng, kita tumis dengan margarin tadi. Nih. Dan tambahkan SKM atau susu kental manis dengan 40 ml air. Kita campurkan aja. Kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir, tuangkan SKM yang bercampur dengan air. Kembali kita aduk sampai tercampur merata dan agak seperti bubur. Kemudian masukkan keju yang udah diparut. Terus kita masak sampai lebih mengering seperti selai. Oke, kalau udah kita sisihkan dulu ya, nih seperti ini udah kering ya. Dinginkan suhu ruang. Kemudian lanjut bahan kulitnya. Untuk bahan A, tepung terigu protein sedang. Kemudian kita gunakan sejemput aja garam dan vanilla butter. Kalau nggak ada vanilla butter larum ini, kalian bisa menggunakan vanili bubuk biasa ya, biar warnanya wanginya itu kalau vanilla butter itu lebih wangi butter ya. Kemudian tambahkan dengan air suhu ruang kalau nggak ada keterangan panas atau dingin, dan tambahkan dengan minyak sayur atau minyak goreng. Di adonan kulit A ini Mama Eji tidak menggunakan gula karena untuk isian peyem atau tapenya tadi udah manis ya. Nah, ini kita aduk dulu, campurkan sampai terasa halus di tangan. Kalian juga bisa mencampurkannya pada papan kerja seperti ini. Itu akan lebih terasa kok, yang tadinya agak nggak rata. Nah, ini udah mulai menyatu, adonannya dibulatkan dan akan kita istirahatkan dulu, tutup dengan kain selama 15 menit agar lebih rileks adonannya dan tidak mudah pecah kalau kita gulung. Lanjut ke bahan B. Bahan B kita gunakan tepung terigu protein sedang dan margarin. Jadi kalau bahan A tadi hanya menggunakan minyak, bahan B menggunakan margarin, tapi hasilnya tetap enak loh. Ya. Terus kita campurkan dari berbulir-bulir sampai menyatu, dikepal-kepal sampai adonan ini solid, lebih menyatu lagi dan halus seperti ini. Kalian bisa lihat mengkilap ya. Yang adonan B sih nggak perlu diistirahatkan. Nah, ini setelah kita istirahatkan tadi adonan A, kita pipihkan seperti itu, jangan terlalu tipis, cukup-cukup aja dengan banyaknya adonan B, sekepalan seperti itu, dan kita bungkus. Nah, kali ini cara pembuatan adonan kulit yang berlapis-lapis bisa kita lakukan dengan cara yang lebih simpel ya. Kalau Mama Eji merasa ini sangat simpel. Nah, kalau udah tuh kita satukan dulu, kita bulat-bulatkan rounding agar setidaknya menyatu ya bahan A dengan B sehingga tidak banyak gelembung yang terjebak. Nah, jadi untuk langkah awal biar nggak sobek, kalian harus tekan-tekan, jangan langsung di rolling. Tuh, tekan-tekan perlahan, sangat perlahan, pakai perasaan ya. Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Kalau udah merata gitu, baru kita rolling, tapi tetap pelan-pelan. Nah, jadi bisa dikira-kira kekuatannya, ini benar-benar sangat perlahan. Jadi ini juga untuk menghindari adonan ini lapisannya sobek. Ini terus kita pipihkan, lebarkan. Jangan terlalu tebel ya. Tipisnya sih ya lumayan tipis seperti itu. Yang pasti sampai tidak sobek. Kemudian kita tekan-tekan lagi. Ini baru satu lipatan yang pertama. Lebarkan. Nah, kita lakukan lipatan yang kedua. 2 kali lipatan ini kita dapatkan 6 lapis ya. Kalian boleh lakukan sampai 3 kali lipatan. Nah, jika merasa adonan ini udah mulai agak membel,
susah untuk di rolling. Tadi kalian bisa istirahatkan dulu kurang lebih 10 menit agar adonan ini kembali elastis atau lunak. Kemudian kita tekan-tekan lagi. Seperti itu, kalian bisa lihat ya, ditekan-tekan lagi. Kalau udah agak melebar, menipis, baru kalian rolling secara perlahan. Terus lebarkan, ini kurang lebih lebarnya sekitar 35 kali 30 ya, kurang lebih gitu deh. Kalian bisa lihat. Nah, bisa dirapikan sedikit bagian tepinya. Untuk ketipisannya tuh 2 mili, kurang lebih 2 mili. Dan kita potong-potong. Ini didapatkan 14 pieces. 7 di kiri, 7 di kanan. Nih, seperti ini. Kita pindahkan dulu ya ke wadah lain atau letakkan aja di loyang. Nih, tebalnya seperti itu tuh. Tidak terlalu tipis banget atau terlalu tebal. Nah, kalau udah, ini kembali kita tipiskan sedikit. Tapi di rollingnya ini jangan ditekan ya, perlahan aja agar nantinya lapisannya nggak hilang. Tetap mempunyai layer berlapis-lapis. Kemudian masukkan bahan isian tadi 1 sendok makan. Kita oleskan seperti mengoleskan selai dan tambahkan coklat meses pada bagian permukaan atas. Wah, udah bisa dibayangkan nih. Peyem, susu, keju, dan taburan meses. Nanti mesesnya akan melted ya saat kita bakar tuh. Jadi seperti ini. Untuk ukurannya cukup besar. Sedang. Gak terlalu kecil. Nah, ini kita lebarkan. Sebenarnya untuk ukuran sesuai selera ya. Tapi ini cukup menurut Mama Eji, tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar. Jadi saat kita melebarkan yang terakhir ini, menekan rolling pinnya jangan terlalu ditekan. Hanya menambah ukurannya sedikit lebih lebar ya. Oke, kalau udah ini kita gulung lagi. Dan saat ini oven udah kalian panaskan sebelumnya. Panaskan oven dengan suhu 180 sampai 190 derajat Celcius selama 10 sampai 15 menit. Oh. Jadi cara ini lebih mudah dan simpel. Ukurannya kurang lebih hampir sama ya. Nah, ini udah selesai, kita akan oleskan dengan kuning telur. Ini kuning telurnya Mama Eji campur dengan minyak sedikit. Oleskan permukaannya dengan kuning telur. Kalau udah, siap kita oven. Ini akan kita oven suhu 180 sampai 190 derajat Celcius. Letakkan pada rak tengah, api atas dan bawah kurang lebih 40 sampai 45 menit. Nah, setelah 20 menit berjalan, ini kita keluarkan dulu dan Mama Eji oleskan lagi dengan kuning telur. Kemudian untuk toppingnya taburi dengan gula pasir. Gula pasirnya yang kasar ya, kalau bisa yang agak gede-gede gitu. Dan lanjutkan kembali memanggang sampai habis. Tadi waktunya 40 sampai 45 menit sesuai oven kalian masing-masing. Ini dia udah selesai ya, warnanya kuning kecoklatan. Tuh. Coklat di bagian dalam, coklat mesesnya itu akan menyembul-nyembul keluar tuh. Dia udah melted. Nih, ini dia hasilnya. Bagian bawah dan atas, dan gulanya itu juga mengeras ya. Kalian bisa lihat. Ini garing, permukaan atasnya tuh garing, dalamnya lembut dan empuk banget. Nah, sekarang kita potong. Tapi untuk kegaringannya, karena ini menggunakan isian, tentunya nggak bisa garing yang keras-keras seperti itu ya. Nih, kalian bisa lihat lapisan-lapisannya. Dan pastinya ini akan jadi kue favorit bagi siapa aja, karena rasanya bener-bener rekomen ya. Dijamin manis, legit, peyem, bercampur dengan coklat, dan kulit yang berlapis, yang pasti lembut, enak banget. Oke ya, nah sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jadikan ini ide jualan kalian terbaru. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.